Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan sahabat TK. Kali ini saya mau mengukur dioda Zener. Dioda Zener ini sudah saya print tadi, IN4148. IN4148 ini dioda baru saya lepas dari amplifier. Memang lagi saya perbaiki. Setelah saya ukur, saya menemukan dua yang enggak normal. Ada dua yang enggak normal. Mari kita ukur ya. Kita ukur ulang supaya teman-teman tahu bagaimana caranya mengecek ya. Ini saya pakai multitester digital di skala di selektor diode ya. Kemudian pilih lambang diodenya. Jelas ya. Nah, caranya mengecek begini. Ini ada anode, ada katode ya. Ini terlihat nggak ya? Nah, begini kali ya. Oke. Kita taruh probe merah di anode, probe hitam di katode. Ini di sini terbaca ya. 0,6 ya. Atau 600 milivolt ya. 600 milivolt. Ini kalau dibalik dia tidak terhubung ya. Ini artinya ini normal. Kemudian kita cek lagi. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa dioda yang bocor, atau kalau dicek pakai multitester ini dan ini tidak terlihat ya. Nanti saya cari tahu, tunjukkan ya caranya ya. Ini harusnya tidak terhubung, benar ya. Kemudian saya pindah ke probe. Nah, dia menunjukkan angka 0,6 volt ya, 0,6 volt. Oke. Jadi kalau dibalik harusnya tidak terhubung. Itu normal. Kemudian di sini ada lagi. (0,6) dan saya balik, ini tidak terhubung ya. Ini normal. Kemudian lagi di sini nilainya terlampau tinggi ya, mungkin terlalu jauh, ini jadi fokusnya agak susah. Nah, begini mungkin ya. Nah, begini. Nah, 600 lebih ya. Nah, ini menunjukkan ada angkanya ya, ada nilainya ya. Dibalik ada nilainya. Ini normal, tapi kalau dibalik ada nilainya. Kita pisah dulu yang ini. Kemudian ini tidak terhubung, berarti dia tidak short. Kemudian kita ukur 0,6 volt, berarti betul ya, benar ya. Dan ini lagi, ini nilainya terlalu tinggi ya, 0,7 volt. (0,7 volt).
kemudian kita balik. Nah, seolah-olah dia normal ya, seolah-olah dia normal ya, karena ini berarti ini ada 3 macam ya, 3 macam dioda. Yang ini nilainya 0,6 volt, yang ini 0,7, yang ini 0,7. Ada 3 macam ini. Padahal ini satu produk IN4148. Di sini nanti akan saya buktikan ya. Bentar, ini saya ukur-ukur dulu ya, untuk membandingkan dulu ya. Nih, dia ada nilainya. Kalau ini udah jelas pasti dia tewas ya. Kemudian ini dia saat nih 0,7 kalau dibalik dia tidak terhubung. Yang ini sepertinya normal ya. Nanti akan saya buktikan kalau ini kedua ini dioda ini udah nggak beres alias bocor halus ya. Bocor halus. Nanti akan saya buktikan. Oke. Ini bentar, ini sebagai pembanding. Pembandingnya ini sekarang saya coba pakai multitester analog ya. Pakai analog. Multitester analog yang super presisi nih. Multitester analog super presisi, cuma di sini skalanya hanya maksimal mentok hanya di 1K. Nanti akan saya coba pakai yang ini. Oke, ini hanya 1K. Gimana ini posisinya? Seperti di samping sini aja ya. Oke, ini pisah yang 2 ya, pisah ya. Kemudian ini yang normal, kita cek 1 aja. Nih, perhatikan jarumnya. Dia bergerak. Ini artinya berfungsi. Coba dia bocor apa enggak. Ini kalau pakai yang 1K, dia enggak terlihat ini ada bocor nih. Bentar, nih ya. Tuh, dia enggak bergerak. Ini kalau ada yang bocor nggak terlihat, ini karena ini normal. Oke, ini yang nggak normal. Dia jarumnya bergerak. Kemudian saya balik. Apakah dia bergerak? Dia tidak bergerak. Sepertinya normal ya. Kalau dicek keluar angka, kemudian dibalik juga nggak bergerak. Kalau yang ini bergerak ya, kanan kiri bolak-balik ini bergerak, ini udah dipastikan dia tewas, jadi nggak usah diukur, udah pasti jelas kelihatan. Tapi kalau yang ini nih aneh ya, yang ini aneh, yang ini nggak kelihatan kalau dia bermasalah. Oke, ini saya ganti multitesternya, kalau di sini hanya 1K. Saya akan buktikan multitester yang bisa sampai 10K. Multitester analog ini paling mudah. Kalau saya ngecek bocor halus transistor, kemudian dioda, trafo, ini langsung kelihatan Pak kalau pakai ini. Nih, ini yang normal dulu ya, yang normal dulu. Dia tidak bergerak. Kita balik. Dia bergerak. Oke, ini tandanya normal ya. Ini nggak usah dicek, ini normal semua, udah pasti normal. Nah, ini yang tadi, yang kalau pakai, saya bandingkan sini kanan kiri aja ya. Nah, ini geser ke atas. Kemudian saya bandingkan di sini. Nah, yang satunya pakai 1K, Sanwa-nya 1K, kemudian Mazda-nya 10K. Oke, sini saya buktikan. Dia tidak berjalan ya multitesternya ya. Dia tidak berjalan. Kalau dibalik dia jalan ya, khusus yang ini ya, multitester ini ya. Jadi seolah-olah ini normal, sekarang pakai yang Mazda, pakai multitester analog satunya. Dia bergerak.
kita balik. Dia bergerak. Kelihatan ya, ketahuan ya. Ini bocor. Padahal kalau dites pakai digital dan yang ini 1K itu dia terlihat seperti normal-normal saja. Makanya kenapa teman-teman mungkin ada yang merakit amplifier atau alat elektronik lainnya itu suaranya mungkin nggak maksimal ya. Ya ini sebabnya. Mungkin ada diode-diode yang seperti ini. Ini sudah kelihatan. Ini sebagai pembanding. Sebagai pembanding ini baru ya. Ini baru. Ini sebagai pembanding. Nah, dia bergerak. Kemudian kita balik. Harusnya tidak bergerak. Nah, ini ya. Sudah ya. Terbukti ya. Dia nggak bergerak. Mama. Kelihatan ya. Mama itu. Nah, jadi teman-teman kalau mencari bocoran yang sangat kecil yang mungkin mikrovolt, milivolt harusnya itu pakainya 10K. Paling mudah bagi saya ini pakai ini. Hampir ketemu semua pakai ini. Kalau pakai ini dia lebih ke presisi ya, lebih ke presisi untuk mengukur sebuah seperti tegangan, kemudian nilai ohm resistor, ini sangat presisi. Kalau untuk mengukur kebocoran ini yang tak andalkan yang ini. Nah, jadi demikian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.